Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Bertemu kembali kita melalui renungan santapan firman Tuhan hari ini, 3 November 2023, bersamaan hari Jumat. Injil renungan diambil dari Injil Lukas, bab 14, ayat 1 hingga 6. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan renungannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita mengisahkan seorang pemuda yang merupakan anggota tim protokol kampus, di mana anggota tim tersebut dituntut untuk bersikap tegas jika ada mahasiswa baru yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam protokol kampus. Ada seorang mahasiswa yang salah dalam menggunakan pakaian. Awalnya pemuda ini ingin menegurnya. Akan tetapi setelah mahasiswa ini menanyakan mengapa salah menggunakan pakaian tersebut, akhirnya pemuda itu boleh memakluminya serta memberikan penjelasan mengapa tidak boleh memakai pakaian tersebut. Cerita ini mengajar kepada kita bahwa kita harus mengutamakan kasih melebihi sekadar menegakkan aturan. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang makan di rumah salah satu pemimpin kaum Farisi pada hari Sabat. Dalam acara itu, para hadirin ternyata mengamat-amati setiap tindakannya. Mereka nampaknya ingin mencari-cari celah untuk menyalahkan Yesus. Tetapi datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Yesus yang tahu pikiran orang-orang di situ lalu menanyakan, apakah menyembuhkan orang pada hari Sabat diperbolehkan atau tidak? Tetapi tidak ada yang memberikan jawaban kepadanya, sehingga Yesus lalu memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya. Bacaan Injil hari ini juga pertama-tama mengajar kepada kita untuk bersikap terbuka. Yesus memberikan teladan keterbukaan dengan mau makan di rumah orang Farisi, kelompok yang seringkali melawan dia dan menentang ajaran-ajarannya. Baginya, lawan adalah juga sesama yang perlu disapa dan didekati. Teladan Yesus ini mengingatkan kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan kita.
Mungkin saja kita mudah terbawa arus kebencian, mengikuti pandangan masyarakat terhadap orang-orang tertentu. Ini saatnya kita belajar dari Yesus. Hendaknya kita senantiasa berusaha terbuka dengan sesama. Sebab bagaimanapun mereka adalah citra Allah sendiri. Kedua, peristiwa penyembuhan orang yang sakit itu menggambarkan kebaikan hati Tuhan yang melampaui semua batasan. Kebaikan Tuhan nyata setiap saat, termasuk pada hari Sabat. Karena itu, marilah kita sebagai pengikut Kristus tetap setia menyatakan kebaikan Tuhan, entah waktunya baik atau tidak baik. Setiap waktu adalah kesempatan untuk mewartakan kebaikannya. Kehadiran kita hendaknya menjadi tanda kehadiran Tuhan. Ketiga, hendaknya kita menjadikan kasih sebagai prioriti hidup yang kita perjuangkan daripada menjunjung aturan-aturan yang tidak berpihak pada kasih itu sendiri. Hanya dengan hidup dalam kasih Tuhan, kita akan dikuatkan untuk berani melakukan kebaikan, meski dihadapkan dengan aturan-aturan formal. Bukan berarti aturan tidak penting, namun aturan harus didasari oleh kasih. Aturan seharusnya semakin mendekatkan kita pada Tuhan dan sesama, bukan sebaliknya. Di mata Yesus, tindakan berbelas kasih dan mencintai mestilah menjadi dasar dan tolak ukur dari hukum Sabat yang dijalani oleh orang-orang Yahudi. Menolong dan mencintai sesama serta berbuat kebaikan jauh lebih berharga daripada mentaati hukum semata-mata tanpa isi. Inilah yang harus menjadi contoh bagi hidup beriman kita. Maka itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani Yesus yang berbelas kasih dan bersikap terbuka terhadap sesama yang tidak sejalan dengannya. Tuhan memberkati.